Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Evan Augustin, saya sendiri, Dev Hafiz, dan Zainuddin. Nah, di video kali ini kami akan membahas terkait yang pertama ada hipotesis penelitian, yang kedua data penelitian, yaitu termasuk data primer dan data sekunder, dan yang terakhir sampel penelitian. Masuk ke pembahasan pertama yaitu hipotesis. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu mulai teknik analisis statistik inversial, sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan eksplisit rumusan hipotesis. Jadi dapat dipahami kalau hipotesis ini hanya digunakan untuk metode kuantitatif saja, kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Penelitian harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Nah, di sini ada macam-macam hipotesis. Yang pertama ialah hipotesis tanpa arah atau hipotesis dua arah. Hipotesis tanpa arah merupakan rumusan hipotesis yang berisi pernyataan mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungannya di antara variabel yang diteliti. Misalnya berarah positif atau berarah negatif. Sebagai misal hipotesis tanpa arah, contohnya ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Nah, dalam contoh tersebut tidak dijelaskan arah, apakah berarah hubungan positif ataupun negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi yang belajar siswa. Contoh lain hipotesis yang berbunyi, ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa berdasarkan motivasi belajar. Nah, dalam hipotesis ini juga tidak disertakan penjelasan motivasi belajar yang mana yang memiliki prestasi belajar tinggi. Nah, hipotesis yang kedua, yang terakhir, sekaligus yang terakhir ialah hipotesis searah. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah, hubungan, atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti karena mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Sebagai misalnya hipotesis penelitian searah ini ialah contoh judul penelitiannya ialah semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka akan diikuti semakin tinggi prestasi belajar siswa. Nah, menunjukkan arah yang positif. Nah, contoh lainnya, semakin tinggi konsep diri diikuti semakin rendah agresivitas siswa, yang menggambarkan adanya hubungan yang bersifat negatif. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu terkait data primer dan sekunder akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, masuk pembahasan kedua, yaitu data primer dan sekunder. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama data primer. Dilihat dari definisinya, data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer biasanya tersedia dalam bentuk yang belum diolah, karena data ini langsung didapatkan dari sumber utamanya. Bentuk datanya masih benar-benar mentah dan belum ada penyempurnaan sama sekali. Namun, data primer selalu spesifik dalam menyesuaikan kebutuhan penelitian. Untuk membuktikan keaslian data primer adalah dengan melihat kualitas dari hasil akhir penelitian. Jika kualitas data asli, maka kualitas hasil juga akan bagus. Selanjutnya, pada data primer biasanya mengacu pada data real time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.
Data sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya, data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu sampel penelitian. Akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita bakal masuk ke tema sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Di dalamnya memiliki teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang dimiliki. Di sampel ini merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasi. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti tersebut. Next. Di dalam sampel memiliki alasan pengambilan sampel. Buka kurung sampling. Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. Sebuah penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi dengan pertimbangan akademik dan non-akademik. Populasi dapat diwakili oleh sebagian anggota yang disebut sampel. Demikian hasil penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasinya, karena sampel memiliki karakter yang sama dengan populasi. Hingga informasi yang digali dari sampel memiliki karakter yang berlaku pada populasi. Di dalam sampel ini memiliki tokoh. Menurut Winarno tahun 2013 berpendapat beberapa alasan pertimbangan penggunaan dan pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut. Yang satu, penghematan biaya. Dalam penelitian berimplikasi pada biaya, pelibatan jumlah anggota populasi yang besar memerlukan biaya yang lebih besar daripada pelibatan jumlah anggota populasi kecil. Dengan mengambil sebagian anggota populasi, penghematan biaya dapat dilakukan. Makin sedikit jumlah anggota yang dimiliki, maka sebagai sampel, makin banyak penghematan yang dapat dilakukan. Jadi, dari penghemat biaya, ini lebih mengarah ke biaya. Yang dimana semakin banyaknya orang yang melakukan penelitian, maka semakin banyaknya biaya yang akan dikeluarkan dari pihak terkait. Maka sebaliknya, jika biayanya itu berkurang, maka jumlah yang ikut penelitian juga tidak banyak dari yang sebelumnya. Itu menurut saya mengenai penghematan biaya. Selanjutnya, pada bagian B ada penghematan waktu. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu penelitian yang tidak menggunakan sampel. Hal ini berarti bahwa makin sedikit sampel yang dilibatkan, makin banyak waktu yang dapat dihemat. Pada penghematan waktu tersebut, ini lebih mengarah menghemat. Berarti
bisa memberikan hasil penelitian lebih cepat dari yang ditargetkan dan penghematan tenaga. Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga sampling tanpa sampling. Makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka tenaga yang dibutuhkan juga makin sedikit. Ya, pada penghematan tenaga ini, dia tidak perlu banyak campur tangan orang, jadi tenaga yang diperlukan dia nggak terlalu besar. Jadi semakin sedikit yang bekerja di dalamnya, ya tenaganya yang tidak terlalu berat gitu atau besar gitu dalam penentuan sampling tersebut. Lanjutnya, terima kasih dari pembahasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Evan Agustin yang telah menyampaikan materi terkait sampel penelitian. Mungkin itu saja untuk video konten digital mata kuliah metode penelitian kuantitatif dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi ataupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang ya.